Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Yeskel Zebua di Living Water. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya yakin saudara pasti tahu cerita ini. Apalagi saudara yang sudah mengikuti Kristus sejak kecil ya. Di sekolah minggu setiap tahunnya pasti ada satu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi dari sini saya belajar ada 3 kunci bagaimana kita mengalami mujizat dari Tuhan. Karena ini salah satu mujizat yang luar biasa sekali. Ya, terjadi pelipat gandaan dalam waktu yang cepat. Kita buka di Yohanes 6. Kita nggak baca semua ya. Saya berikan backgroundnya kepada saudara. Jadi setelah Yesus berkhotbah ada 5.000 orang laki-laki saja yang dihitung. Mereka semuanya dalam posisi yang lapar. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan. Ya, kita langsung ke Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Karena memang orangnya sangat banyak ya saudara ya. Lalu ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, Andreas berkata kepada Tuhan, ya, di sini ada sih yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Yang pertama yang saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan bisa pakai apapun yang saudara miliki sekarang, walaupun itu masih kecil, untuk memberkati hidup saudara. Banyak orang ketika dia butuh mujizat, ketika dia butuh solusi, dia cari yang di luar sana. Dia cari apa yang dia nggak punya untuk menyelesaikan kehidupannya. No, Tuhan bisa memakai apa yang sudah kita punya sekarang. Kita berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan pakai itu menjadi solusi dalam hidup kita. Jadi gak perlu cari apa yang ada di luar sana. Gak perlu lihat sekeliling Anda terjadi apa. Mereka sudah berhasil di mana, berhasil di sini. No, lihat diri Anda sendiri. Lihat kedalaman hati Anda sendiri. Lihat apa resource yang Tuhan udah kasih dalam hidup saudara. Lihat skill, pengalaman, pekerjaan yang saudara sudah punya saat ini. Siapa tahu dari itu semua yang ada dalam diri saudara, itulah yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara. Amin. Jadi jangan lihat yang lain, lihat ke dalam. Maka saudara akan menemukan jawabannya. Yang kedua, kita baca di ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Wow, ini poin yang luar biasa. Saya tanya sama saudara, apa respon saudara kalau saudara harus kasih makan 5.000 orang, sedangkan Anda punya 5 roti dan 2 ikan saja? Mungkin saudara uring-uringan. Ya, mungkin saudara pusing. Ini sama halnya seperti ini. Mungkin saudara 1 bulan punya biaya bulanan itu 10 juta. Tapi di rekening saudara cuma 200.000. Siapa yang bisa bersyukur untuk hal itu? Siapa yang bisa katakan, Tuhan Yesus makasih Tuhan. Saya punya 200.000. Walaupun saya harus punya pengeluaran 10 juta di bulan ini. Wah, tapi Yesus memilih respon yang terbaik. Ya, yang kedua yang saya ingin katakan kepada saudara, pastikan saudara terus dalam ucapan syukur. Karena dalam ucapan syukur itulah kunci terjadinya mujizat. Yesus gak berpikir lagi, nanyain lagi, mana nih, ada pertolongan gak? Ada orang yang punya apa lagi? No, dengan 5 roti dan 2 ikan, yang kecil ini yang dia punya, dia berusaha untuk bersyukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo saudara, kita belajar bahwa kunci yang kedua adalah kita terus mengucapkan syukur. Saya mau tanya sama saudara, sudahkah saudara mengucap syukur kepada Tuhan hari ini? Nah, poin yang ketiga ini cukup menarik ya. Sangat-sangat luar biasa. Masih di ayat ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Wow. Setelah Yesus mengucap syukur, Yesus membagikannya. Saudara, kunci yang ketiga agar saudara mengalami mujizat dari Tuhan adalah saudara berbagi.
Banyak orang ketika ngalamin masalah, ketika dia ngalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri dia, dia berubah menjadi orang yang fokus kepada dirinya sendiri. Dia mulai berubah menjadi orang yang egois. Dia nggak fokus lagi sama orang lain, dia fokus sama dirinya sendiri. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau ngalamin mujizat Tuhan, pastikan saudara terus berbagi. Karena disitulah kuncinya. Kapan 5 roti dan 2 ikan ini berubah jadi banyak? Bahkan sampai masih ada sisa 12 bakul. Adalah ketika Tuhan mulai berbagi. Ketika Yesus mulai membagikannya kepada banyak orang. Saya ingin katakan, jangan hanya lihat masalah yang ada dalam diri saudara. Lihat orang lain yang mungkin saudara bisa bantu. Mungkin dari situ Tuhan mulai bantu hidup saudara. Ya, jadi ada 3 poin yang penting bagaimana saudara supaya mengalami mujizat. Yang pertama, saudara harus lihat apa yang saudara punya. Jangan lihat yang orang lain punya. Jangan lihat apa yang menjadi keberhasilan orang lain. Lihat yang saudara punya walaupun kecil. Siapa tahu Tuhan bisa melakukan mujizat dari hal yang kecil itu. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Ya, karena ketika kita bersyukur, hati kita tenang, kita nggak uring-uringan, kekhawatiran nggak ada dalam diri kita, maka mujizat akan lebih mudah dinyatakan dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita harus terus berbagi. Ya, kita harus terus memberi kepada orang lain. Karena disitulah letak terjadinya pelipat gandaan. Mungkin gak bicara soal uang. Mungkin bicara soal kasih dan perhatian. Mungkin kita memberikan pelukan. Kita memberikan waktu kita untuk melayani orang lain. Maka kita akan lihat dari hal-hal yang kita beri, Tuhan akan lakukan mujizat dalam diri kita. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.